Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 9D, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya nak, dan semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini anak-anak 9D sudah masuk ke bab 2 ya matematikanya, yaitu bab mengenai persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Silahkan disimak. Persamaan kuadrat. Pertama, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan syarat A, B, C anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jadi yang perlu diketahui di sini, A itu maksudnya koefisien dari X pangkat 2, jadi yang berpangkat 2. Kemudian B itu koefisien dari X, jadi yang pangkatnya 1 atau tidak ditulis pangkatnya. Kemudian C itu konstanta, berarti bilangan yang sendirian, yang tidak diikuti variabel, tidak ada X-nya. Beberapa contoh persamaan kuadrat adalah di sini. 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti di sini A-nya adalah koefisien X kuadrat, berarti 3. B-nya adalah koefisien X berarti 2, dan C-nya adalah di sini karena dikurangi berarti negatif ya, negatif 5. Begitu. Selanjutnya yang kedua, 2X pangkat 2 ditambah 6. Di sini berarti X pangkat 2, di depannya X pangkat 2, 2. Oh, berarti A-nya 2. Kemudian di sini tidak ada X saja, X pangkat 1 enggak ada. Berarti di sini B-nya 0. Nah, sedangkan C-nya konstanta, bilangan yang tidak diikuti variabel, di sini ada 6, positif 6. Karena ditambah juga jadi positif. Kemudian contoh ketiga, di sini berarti A-nya adalah kalau tidak ditulis berarti 1. Depan di sini dianggap ada 1. Maka A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya tidak ada atau 0. Contoh berikutnya, X pangkat 2 sama dengan 0. Ini masih juga persamaan kuadrat ya. Di sini A-nya 1, B-nya tidak ada karena tidak ada yang X sendirian, nggak ada. Kemudian C-nya juga tidak ada, konstantanya tidak ada. Kemudian contoh kelima adalah X pangkat 2 ditambah 3X sama dengan 6. Nah, kalau misalkan menemui seperti ini, di sini 6 tidak satu ruas dengan yang lain, maka yang pertama kali dilakukan adalah jadikan ke satu ruas. Nah, jadi 6-nya akan saya pindah ke sebelah kiri. Jadi 6 positif, kalau pindah ke kiri maka jadi negatif, berarti dikurangi 6. X pangkat 2 ditambah 3X kurangi 6. Berarti di sini A-nya 1, B-nya 3, C-nya adalah negatif 6. Begitu ya. Jadi kalau belum satu ruas semua, maka jadikan dulu ke satu ruas, baru bisa ditentukan A, B, dan C-nya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, sebelumnya apakah itu yang dimaksud akar-akar? Nah, sudah singkat saja, persamaan kuadrat menjadi PK, akar-akar persamaan kuadrat. Contoh, misalkan ada X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Berapakah akar-akar persamaan kuadrat dari bentuk ini? Nah, kita bisa pertama dengan cara coba-coba. Jadi kita coba mengganti X-nya dengan bilangan tertentu. Misalkan X sama dengan 1. Kita ganti X dengan 1. Berarti X diganti 1. 1 pangkat 2, 1 dikurangi 5 kali 1, 5. Kemudian ditambah 6. Nah, apakah ini nanti hasilnya sama dengan 0? 1 kurangi 5, negatif 4. Negatif 4 tambah 6 adalah 2. Nah, ternyata 2 tidak sama dengan 0. Berarti 1 ini bukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 sama dengan 0. Ini berarti bukan.
bukan akar-akar. Nah, selanjutnya kita coba mengganti X dengan yang lain. Misalkan X diganti dengan 2. Nah, kita ganti berarti 2 pangkat 2, 4. Kemudian dikurangi 5, X-nya ganti 2, 5 kali 2, 10 ditambah 6. Nah, apakah nanti hasilnya 0? 4 kurangi 10, negatif 6. Negatif 6 tambah 6, 0. Oh, berarti benar. Sama, kedua-dua sama. Nah, karena sama ya berarti 2 ini akar-akar. Nah, jadi di sini termasuk akar dari persamaan kuadrat yang di sini. Nah, kita cari contoh lain. Misalkan 3. Nah, berarti 3 pangkat 2, 9 dikurangi 5 kali 3, 15 tambah 6. Nah, kita akan buktikan apakah ini adalah akar-akar. 9 dikurangi 15 negatif 6, negatif 6 tambah 6, 0. Nah, sama. Nah, udah berarti 3 juga termasuk akar. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X tambah 6, akar-akarnya adalah di sini ada 2, ada 3. 2 dengan 3. Ini bisa juga disebut sebagai himpunan penyelesaian. Ya. Nah, sekarang menyelesaikannya apakah harus dengan coba-coba? Nah, ada beberapa cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama adalah memfaktorkan. Yang kedua nanti dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah menggunakan rumus. Setelah ini kita akan mencoba belajar untuk yang memfaktorkan. Nah, untuk yang memfaktorkan, nah ada beberapa bentuk memfaktorkan, ya. Jadi yang pertama adalah bentuk selisih kuadrat. Nah, bentuk selisih kuadrat di sini contohnya misalkan 4x pangkat 2 dikurangi 9 sama dengan 0. Mengapa dikatakan selisih? Selisih kuadrat. Selisih karena dia harus pengurangan. Jadi kalau penjumlahan tidak bisa. Kemudian di sini yang depan itu bentuk kuadrat, yang belakang juga harus bentuk kuadrat. Maksudnya bisa dibentuk kuadrat. Jadi 4x pangkat 2, 4 itu pangkat 2 dari 2, dan x pangkat 2 pangkat 2 dari x. Maka 4x pangkat 2 itu sama saja pangkat 2 dari 2x. Nah, 2x pangkat 2. Kemudian dikurangi 9 itu bisa diubah menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, sehingga ya ini ya, selisih berarti dia harus dikurangi kuadrat. Yang depan itu bentuk kuadrat, yang belakang juga bentuk kuadrat. Nah, cara memfaktorkannya itu menggunakan prinsip seperti ketika belajar tentang merasionalkan penyebut. Jadi ketika belajar merasionalkan penyebut, A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 itu sama dengan A tambah B dikalikan A kurangi B. Berarti di sini yang dipangkatkan 2 untuk A-nya berarti 2x, B-nya adalah 3. Maka hasil pemfaktorannya adalah A tambah B berarti 2x ditambah 3. Kemudian dikalikan 3x dikurangi A-nya lagi ya, berarti 2x dikurangi 3
sama dengan 0. Jadi A tambah B, A tambah B nya 3, A kurangi B, A nya 2X, B nya 3 kurangi 3. Kalau sudah, untuk sampai ketemu X nya, kita buat dua-duanya ini sama dengan 0. Jadi 2X tambah 3 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan positif 3. Kalau dipindah ruas berarti menjadi negatif, berarti dikurang negatif 3. Berarti di sini X sama dengan negatif 3 dibagi 2 atau negatif 3/2. Sudah ketemu satu akar-akarnya. Sekarang yang satunya atau, jadi kalau ada tanda begini atau 2X kurangi 3 sama dengan 0. 2X kurangi 3 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan negatif 3, pindah jadi positif 3, maka X sama dengan 3/2. Sudah, berarti di sini sudah ketemu semua akar-akarnya adalah nah, di sini ada negatif 3/2 dengan 3/2. Negatif 3/2 dengan 3/2. Sudah ya, sampai sini nanti dilanjutkan ke bentuk-bentuk yang lain. Ya, demikian pertemuan kali ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.